Halo Sobat Millennial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Iya Gilang, halo juga teman-teman Sobat Millennial and Gen Z, semoga yang sedang berpuasa lancar. Kamu juga ya? Masih puasa ya, Mbak? Masih lancar. Amin. Ya. Nah Mbak Uni, di POV Times kali ini kita masih membahas mengenai saling serang yang terjadi antara AS, Israel dan juga Iran. Nah, dan terbarunya adalah Mojtaba Khamenei ini resmi dipilih menjadi Supreme Leader atau pemimpin tertinggi Iran ya Mbak. Dan dirinya lah menggantikan ayahnya Ayatollah Khamenei yang gugur dalam serangan AS dan Israel pada Sabtu tanggal 28 Februari pagi harinya. Nah, Mbak, dampaknya terhadap perang Iran versus AS dan Israel ini seperti apa Mbak? Ya, teman-teman Sobat Millennial and Gen Z, jadi ini kita masuk hari ke-10. Perang, jadi ini jangan salah Gilang. Jadi yang memulai menyerang lebih dulu adalah Amerika dan Israel. Betul. Ya, menyerang ke Iran pada tanggal hari Sabtu pagi itu. Lalu kemudian Iran melakukan serangan balasan. Yeah. Tapi sebelum bahas itu, atas nama redaksi IDN Times, saya ingin menyampaikan bela sungkawa, duka cita atas meninggalnya dua seniman musisi kita. Yang pertama adalah ini basis dan pendiri God Bless, Bang Doni Fatah, musisi yang sangat-sangat senior ya. God Bless ini juga adalah legenda band dari Indonesia. Dan kemudian juga di hari yang sama sebetulnya ya meninggalnya Vidi Aldiano ya. Juga penyanyi yang sangat terkenal dan sering juga disebut sebagai duta persahabatan. Ya, semoga keduanya diterima di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah, saya ingin memulai dengan itu karena ini kehilangan besar untuk dunia musik kita. Nah, kembali ke Oke, sebelumnya juga yang menarik minggu yang lalu kita juga monitor bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh ya. Yang pertama tentu saja adalah pertemuan dengan mantan Presiden, Wakil Presiden, kemudian mantan Menteri Luar Negeri. Ada kita lihat juga beberapa menteri dan juga Ketua Umum Kadin, Ketua Umum Apindo, Ketua Umum HIPMI ya. Saya juga melihat di situ ada Dirut Agrinas Pangan Nusantara, Pak Joao. Saya sempat tanya, wah ini satu-satunya Dirut BUMN yang ada di situ. Rupanya dia mengatakan just in case bahwa ada pertanyaan berkaitan dengan impor 105.000 pickup dari India, maka dia yang mesti siap-siap menjawab. Tetapi saya wawancara dengan Pak Yusuf Kalla, Wapres ke-10 dan ke-12. Pagi harinya, siang hari sehari sesudah pertemuan yang berlangsung 3,5 jam sampai setengah 12 malam itu, dan Pak Yusuf Kalla memang menceritakan bahwa itu sebenarnya fokusnya adalah membahas situasi geopolitik dan terutama bagaimana dan mengapa kita menandatangani perjanjian tarif dengan Amerika dan juga keikutsertaan kita di Board of Peace. Meskipun sebetulnya kalau keikutsertaan kita di Board of Peace itu adalah tujuannya untuk salah satunya segera terjadi gencatan senjata ya di Gaza, nyatanya kan memang enggak sepenuhnya karena kita sudah bahas 2 minggu yang lalu sesudah 17 November ya gencatan senjata itu masih ada lebih dari 600 yang tewas karena serangan Israel di Gaza. Dan itu disebut sebagai toh jumlahnya lebih kecil dibanding sebelumnya yang secara kumulatif sejak 7 Oktober 2023 itu mencapai dan diakui oleh pihak Israel mencapai sekitar 75.000 ya. Tapi ini kan bukan soal jumlahnya ya, mau 2, 3, 4 bahkan 1 itu adalah nyawa. Artinya bahkan adanya Board of Peace itu belum bisa sepenuhnya ya, belum bisa sepenuhnya menghentikan serangan Israel ke Gaza yang mengakibatkan korban nyawa. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan ya. Lebih lengkapnya bisa ditonton di YouTube IDN Times dan lumayan banyak cuplikan-cuplikannya beredar di mana-mana juga. Ada yang pakai
menyebut IDN Times, tapi ada juga yang enggak ya. Ada ya terima kasih pada yang sudah mengkutip Clippers ini ya. Karena nampaknya itu wawancara yang pas hangat karena malamnya baru ketemu, besok siangnya kita wawancara dan malam harinya sudah tayang ya. Nah itu mungkin yang menarik ya. Presiden juga mengundang ormas buka puasa, pimpinan ormas agama yang besar ya, keagamaan yang besar, termasuk juga pimpinan pondok pesantren. Message-nya kira-kira sama ya. Dan cukup kalau untuk yang ormas-ormas ini kita dapat saya cek ke yang hadir ya sekitar 3 jam dan mayoritas itu memang didominasi oleh penyampaian oleh Presiden tentang situasi geopolitik dan alasan-alasannya masih sama dengan dengan yang sebelumnya ya, penjelasan tentang mengapa kita harus negosiasi dan kemudian tanda tangan tarif dengan Amerika dan juga kenapa kita masih bertahan di Board of Peace. Sudah ada nuansa tentang perang yang serangan ke Iran ya, dan ada desakan yang kuat dan sebagaimana yang disampaikan secara tertulis juga sebelumnya oleh Majelis Ulama Indonesia, makin banyak tokoh-tokoh yang mengusulkan atau meminta supaya Indonesia, apalagi sudah ada sikap ugal-ugalan dari Amerika Serikat di bawah Presiden Trump menyerang Iran dan bahkan belakangan kemarin itu media CNN internasional ya dan juga Associated Press itu sudah mengatakan bahwa investigasi dari bahkan dari pihak Amerika sudah mengarah bahwa yang serangan pertama yang membuat kalau sekarang korbannya sudah lebih dari 160 siswi di sekolah di sebuah sekolah itu yang tewas ya, itu yang disebut sebagai sekarang pembantaian massal karena mengarahnya itu adalah ke sekolah. Itu dilakukan justru oleh Amerika. Ya, jadi Amerika tidak hanya sekedar membantu membantu Israel, tapi juga benar-benar melakukan serangan kepada sekolah yang menewaskan lebih dari 165 siswi itu dilakukan justru oleh pihak Amerika. Ini sudah diberitakan oleh setidaknya saya membaca di dua media melihat di dua media Amerika ya, yaitu CNN internasional dan juga Associated Newswire, Associated Press. Jadi luar biasa sadis dan kejam. Dan tidak punya peri kemanusiaan sama sekali yang dilakukan oleh Presiden Trump ini, sehingga sebetulnya makin meyakinkan sebetulnya bahwa Board of Peace, organisasi buatan Trump ini sebetulnya tidak akan mungkin bisa diharapkan untuk menciptakan atau membantu mewujudkan perdamaian termasuk di Gaza dan dimanapun. Karena sekali lagi Presiden Trump bukan presiden yang cinta damai dan bahkan dia tidak peduli, belum ada permintaan maaf dan bahkan belakangan menyalahkan bahwa yang melakukan serangan itu mungkin Iran sendiri. Jadi luar biasa sadisnya luar biasa sadisnya dan tidak peduli, tidak ada permintaan maaf, apalagi bahkan menyalahkan pihak Iran padahal sudah jelas-jelas pendidikan yang sudah disampaikan oleh media di Amerika itu mengerucut bahwa yang melakukan itu adalah serangan kepada sekolah itu adalah Amerika. Nah ini apakah pertanyaannya adalah apakah tidak cukup apakah belum cukup bukti-bukti fakta-fakta ini untuk menunjukkan bahwa Board of Peace itu tidak akan bisa seperti yang selalu menjadi alasan dari pemerintah Indonesia bahwa kita ada di situ adalah untuk memastikan ada ceasefire. Kalau misalnya kita keluar, maka dikhawatirkan bahwa tidak ada ceasefire di Gaza. Tetapi kelakuan dari Trump yang benar-benar mendukung Israel itu menunjukkan bahwa itu makin jauh dari harapan dan makin jauh dari kenyataan. Ya sekarang hari-hari ini
Israel kan juga menyerang ke arah Hizbullah ya, mungkin tidak ke Gaza karena sedang sibuk memerangi Iran ya. Nah sekarang ke pertanyaan kamu ya. Jadi akhirnya hari Senin itu memang Mojtaba Khamenei resmi dipilih menjadi supreme leader atau pemimpin tertinggi Iran ya. Dia menggantikan ayahnya Ayatollah Khamenei. Nah sudah dirayakan. Jadi pertama kali sesudah dia resmi menjadi pemimpin tertinggi, Iran meluncurkan rudal dengan tulisan "At your command, Sayyid Mojtaba" ya. Jadi itu rudal diarahkan ke Israel. Ini adalah rudal pertama yang dianggap sebagai perayaan dan juga simbol. Dan sebetulnya terpilihnya Mojtaba Khamenei ini menunjukkan ada beberapa hal ya. Pertama, dia ini baru berusia 56 tahun ya. Biasanya yang dipilih menjadi supreme leader itu biasanya klerik atau ulama yang sangat senior ya. Tetapi meninggalnya ayahnya itu dianggap sebagai martir. Dan karena itu posisinya itu menjadi sangat kuat ya. Istrinya, ibunya ya itu juga meninggal dalam serangan yang pertama sekitar jam 9.45 pagi hari Sabtu tanggal 28 Februari. Jadi posisinya itu menjadi kuat ya, kayak semacam disepakati oleh berbagai pihak. Nah, jadi banyak analis yang tahu betul situasi di Iran, tahu betul tokoh-tokoh di Iran itu sampai mengatakan bahwa ini adalah penghinaan luar biasa ya. Ketika kemudian Mojtaba Khamenei dipilih menjadi supreme leader, ini sebetulnya penghinaan luar biasa kepada Trump yang sempat mengatakan bahwa unacceptable, nggak bisa diterima kalau Mojtaba Khamenei ini dipilih menjadi supreme leader ya. Karena dia berharap bahwa yang terpilih ya itu adalah orang yang bisa menjaga kepentingan Amerika, kemudian juga memastikan bahwa tidak membuat senjata nuklir ya. Sebetulnya disebut juga bahwa terpilihnya Mojtaba ini akan membuat sebetulnya orang-orang, termasuk orang-orang yang tidak suka dengan Iran, mungkin merindukan dalam tanda petik almarhum ya Ayatollah Khamenei yang meskipun memimpin Iran dengan tangan besi, tetapi tergolong lumayan lunak dalam konteks mau maju ke meja perundingan. Karena ketika serangan ini terjadi 28 Februari sebetulnya Iran dan Amerika Serikat tuh masih dalam proses perundingan ya di Jenewa yang dijembatani atau dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman ya. Lalu kemudian dan sebetulnya Menteri Luar Negeri Oman mengatakan ada terobosan yang berarti positif yang belum pernah ada sebelumnya. Tahu-tahu Iran, Amerika sama Israel menyerang ya. Jadi mengapa Mojtaba ini lebih dikhawatirkan karena memang dia disebut-sebut dipilih terutama oleh Garda Revolusi Iran yang dikenal sangat-sangat berkuasa dan sangat-sangat lumayan kejam ya selama ini. Nah, jadi dia itu adalah garis keras ya, dan ini adalah sebuah sebuah sengaja dianggap Iran memilih Mojtaba ini sebagai semacam bentuk perlawanan penantangan terhadap Amerika dan siap untuk konfrontasi ya, siap untuk konfrontasi terhadap Amerika dan juga Israel. Kita tahu bahwa serangan-serangan balasan Iran sangat ditujukan langsung kepada aset-aset kepentingan Amerika di negara-negara Teluk ya, termasuk di negara-negara yang dianggap sebagai sekutu-sekutunya Amerika, yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Kuwait ya. Itu langsung lumayan banyak yang kena ya, bahkan Arab Saudi kilang tertuanya itu juga kena ya, diserang oleh Iran ya, karena Iran juga tahu bahwa ini Amerika ini disuruh sama Israel, dia langsung kepada yang punya banyak aset-aset. Apakah itu aset ekonomi, apakah itu aset strategis, apakah itu basis militer dari Amerika di negara-negara Teluk ya.
Jadi itu adalah sebetulnya terpilihnya Mojtaba ini justru membuat situasi ke depan lebih suram, ya, lebih suram bahwa dan Iran sudah mengatakan tidak akan menyerah meskipun Presiden Trump mengatakan bahwa Iran harus menyerah tanpa syarat, tapi Iran menyatakan tidak akan menyerah dan Mojtaba tidak akan punya pilihan lain selain menunjukkan tangan besi ya. Jadi keluar maupun ke dalam situasi di Iran itu akan lebih suram. Jadi ke dalam akan memimpin dengan lebih tangan besi ya, padahal pada tanggal 28 Desember tahun yang lalu kan demo besar-besaran yang menentang rezimnya Ayatollah Khamenei itu kan yang dipicu oleh situasi ekonomi yang dianggap memburuk ya. Kurs yang inflasi yang melonjak, runtuhnya mata uang, jadi ekonomi babak belur. Tapi dengan terpilihnya yang kemudian ditangani dengan tangan besi lah ya. Tapi dengan terpilihnya Mojtaba ini maka situasi ke dalam juga akan lebih keras dan keluar mereka akan tidak takut ya, tidak takut dengan serangan Amerika dan siap, bahkan katanya siap untuk sampai 6 bulan pun mereka siap ya, sampai 6 bulan pun mereka siap untuk melawan Amerika, Israel dan sekutu-kutunya ya, dan memang apa Pak Yusuf Kalla ini mungkin saya coba untuk mengutip ya, Pak Yusuf Kalla waktu wawancara itu dia mengatakan bahwa ya memang mungkin sekarang ini di Iran itu ada 3 kelompok pendukungnya Mullah ya, yang pemimpin agama ini yang sangat besar mungkin mayoritas. Kemudian yang mendukung reformis ya, yang demo apa segala macam ya, termasuk yang mendukung monarki yang ingin supaya ada perubahan rezim yang itu yang dikehendaki oleh Amerika. Dan yang dijadikan tokoh adalah anaknya Shah Pahlavi yang tinggal di Amerika, tapi ternyata Trump sendiri mengatakan bukan dia gitu ya. Jadi GR lah ya, sama kayak di Venezuela itu kan yang menang hadiah Nobel perdamaian kan berasa udah pasti Trump akan mendukung saya, padahal dia udah nyerahin hadiah Nobelnya ke Trump ya, betul. Karena dia memuji-muji menjilat-jilat lah sama si Trump ini layak untuk, tapi ya ternyata Trump nggak memilih dia ya, meskipun belum tentu juga yang dipilih Trump itu pasti akan menjadi pemimpin atau presiden atau apapun. Buktinya Iran memilih untuk justru memilih orang yang paling tidak termasuk yang paling tidak diharapkan oleh Trump dan Barat dan Amerika ya. Nah jadi tapi karena yang jadi martir, maka Pak JK menganggap bahwa justru yang terjadi adalah mereka bersatu ya, di dalam itu bersatu berhadapan dengan karena mereka harus mempertahankan negaranya. Negaranya. Nah sebetulnya tadi saya katakan Mojtaba ini 56 tahun ya, masih muda ya. Jadi selama berarti dalam sejarahnya Iran sejak revolusi yang menggulingkan monarki Shah Pahlavi tahun 79 itu ini adalah supreme leader ketiga. Yang pertama kan Ayatollah Khomeini, yang kedua adalah Khamenei, yang ketiga adalah Khamenei tapi anaknya ya. Karena memang mereka itu dipilih untuk masa jabatan seumur hidup. Jadi sampai dia meninggal dunia ya. Nah ini adalah situasi yang terjadi, intinya makin suram makin suram. Nah Mbak Uni tadi, kalau Mbak Uni bilang dampaknya bisa jadi makin seram. Nah karena dia ini garis super keras. Garis super keras. Kalau bapaknya almarhum garis keras, dia diduga adalah garis super keras. Garis super keras. Nah terkait itu Mbak, sebenarnya proses pengangkatan dari Supreme Leader sendiri ini seperti apa, dan nanti peta dari kekuatan di sana Mbak, kira-kira gimana Mbak? Nah ini mungkin juga supaya teman-teman sobat milenial dan Jesse tahu ya, ini menjawab pertanyaan ya, kenapa kok bedanya sama Libya, Irak dan Suriah itu diserang ya, waktu itu mereka diserang rezimnya, waktu itu kan kalau Irak memang menumbangkan rezim Saddam Hussein ya, tapi ini kok bertahan ya. Jadi yang terjadi
memang Ayatollah Khamenei meninggal dunia, tapi ya negaranya tetap tetap bisa dikatakan stabil lah, betul. Stabil ya. Bahkan kita kan minggu yang lalu wawancara dengan Dubes Pak Roy Sumirat ya, Dubes Indonesia di Teheran di Iran, itu Pak Dubes mengatakan situasi aman-aman aja, barang-barang nggak ada antrian, nggak ada apa. Saya juga melihat ada satu wartawan CNN Internasional yang on the ground ya, yang dikasih izin untuk boleh meliput dikasih izin oleh pemerintah Iran untuk boleh meliput dari di Teheran ya. Situasi di sana tuh dia ngeliput dari depan pompa bensin apa saja tuh nggak ada antrian, nggak ada apapun. Jadi tenang ya. Ada saya lihat video WNI yang juga habis belanja ya. Jadi situasi tenang ya. Sementara kalau di negara-negara sebelumnya yang diinvasi diserang oleh Amerika itu langsung dalam kondisi yang mencekam ya. Nah, kenapa? Jadi nyatanya memang ini kan udah hari ke-10 ya. Hari ke-10 kemudian ternyata yang tadinya kan di statement pertamanya yang 8 menit statement pertamanya Presiden Trump sesudah serangan tanggal 28 Februari kan dia di paragraf kedua itu paragraf kedua atau ketiga ya, tapi intinya di situ ada dia kayak semacam menyampaikan pesan, ini rakyat Iran, ini kesempatan buat kalian untuk merebut ini ya kepemimpinan ya di Iran. Tapi kan ternyata nggak terjadi ya demo-demo yang tadinya besar, yang kelompok oposisi apa segala macam, sempat demo gede di bulan Desember itu ternyata nggak ada ya, dan mungkin mereka ragu-ragu juga melihat bagaimana sikap dari dunia ya yang ternyata justru mendukung Iran dalam konteks ini ya, termasuk negara-negara di Eropa, negara besar juga mengecam ya serangan yang Israel tidak mendasarkan kepada konvensi hukum internasional. Dan juga kalau di Amerika tentu atas persetujuan formal dari Kongres. Jadi mungkin diduga bahwa kelompok-kelompok oposisi di Iran juga melihat ternyata ini bukan saat tepat. Mereka juga nggak tahu Amerika ini mau nerusin apa enggak gitu ya. Apa sekedar sudah tujuannya adalah membuat Ayatollah Khamenei dan beberapa orang dekatnya itu tewas ya, diserang oleh mereka dan tewas, terus menganggap bahwa itu adalah sebuah kemenangan ya. Nah, ini adalah beberapa analisanya ya. Nah, jadi kalau Pak JK itu mengatakan, saya kutip ya, saya yakin Iran tidak akan menyerah. Dalam sejarahnya Iran tidak pernah menyerah. Sejak dulu itu Persia tidak menyerah, kata Pak JK dalam wawancara Ngobrol Seru ya. Apalagi mereka berdasar kepada agama, sehingga kalaupun ada yang tewas, syahid, jadi mereka tidak takut. Nah, jadi memang karena sejak 1979 yang tadi saya katakan sejak masuknya rezim mullah ini Gilang, sesudah rezimnya monarki itu diakhiri ya, mereka membangun struktur kepemimpinan yang yang sangat berlapis ya, sangat berlapis, dikatakan di sini kalau ahli mengatakan sangat kompleks ya. Sistem yang sengaja dirancang agar lebih besar dari satu orang aja, yang berarti bahwa jika ada yang membunuh pemimpin tertinggi, supreme leader, tidak berarti membunuh rezim. Jadi rezimnya itu tetap ada ya, cuman satu orang yang meninggal dunia ya. Karena kekuasaan telah didistribusikan ke beberapa badan yang sebagian besar masih berfungsi ya. Jadi sekarang tuh sebagian besar masih berfungsi. Ada tuh yang agen Mossad paling lama tuh yang katanya kepala Quds yang selama ini ada di sampingnya Khamenei ya. Tapi kan gini, mungkin di kita di tentara kali ya. Kalau misalnya Panglima TNI-nya kenapa ya pasti udah ada jenderal-jenderal bintang 4, bintang 3 yang bisa naik ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia secara konstitusi kan kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, maka ada triumvirat tuh, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. Jadi sudah ada, bahkan nah di Iran ini lebih kompleks, lebih luas dan tidak hanya di sentral, tapi juga sampai ke provinsi ya. Nah, kita
kita mau bedah nih ya, Supreme Leader ya. Ini adalah otoritas politik dan agama tertinggi yang peran yang diciptakan setelah revolusi 79. Dia biasanya ya dari dua terdahulu tuh ulama sangat senior dipilih oleh majelis pakar atau assembly expert, sebuah badan beranggotakan 88 orang dan diangkat seumur hidup. Jadi si Supreme Leader ini diangkat seumur hidup ya. Dia memiliki peran yang sangat signifikan, mungkin sangat jelas ya. Kekuasaan ada di tangannya, mulai dari mengangkat kepala intelijen, tentara, dan peran-peran penting lainnya harus persetujuan dia ya. Nah, kemudian yang tadi yang hari-hari ini sejak itu orang tuh melihat soal membicarakan soal majelis pakar ini ya, yang 88 orang itu terdiri, peran utamanya adalah untuk memilih dan mengangkat pemimpin tertinggi ya. Itu yang kemarin mereka sudah lakukan dengan akhirnya sepakat untuk memilih Mojtaba ya. Mereka juga sebetulnya bisa mencopot, tapi itu nggak pernah dilakukan ya. Nah, yang kedua juga ada namanya Guardian Council ya, Dewan Penjaga. Nah, ini di bawah pemimpin tertinggi. Ini adalah lembaga yang paling berkuasa. Saya nggak tahu kok di sini apa ya. Ini terdiri dari 12 anggota, 6 ulama Islam yang dipilih oleh pemimpin tertinggi dan 6 ahli hukum yang ditunjuk oleh parlemen ya. Jadi ini juga sangat-sangat berkuasa. Dia melakukan peninjauan, membuat undang-undang yang disahkan oleh parlemen, memastikan kesesuaian dengan aturan Islam yang ketat, dan dapat memutuskan siapa yang akan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Sehingga memberikan kekuasaan yang sangat besar atas politik Iran. Jadi ini kayak partai politik tapi konsorsiumnya mungkin ya. Lalu lembaga peradilan ya, paling ditakutin. Jadi ketua Mahkamah Agungnya ditunjuk oleh pemimpin tertinggi. Ini sangat ditakutin ya, karena dia bisa tidak hanya mengawasi peradilan dan memilih jaksa, tapi juga menafsirkan hukum Islam konservatif yang ketat, sehingga berperan sangat besar. Kemudian presiden sekarang Masoud Pezeshkian dipilih setiap 4 tahun sekali, menjalankan pemerintahan, menunjuk menteri dan mengusulkan anggaran. Dia harus disetujui oleh Guardian Council ya. Kemudian ada tentara Iran ya. Tentara Iran dikenal namanya sebagai Artes, sudah ada sejak Iran masih berupa monarki. Peran utamanya melindungi perbatasan Iran. Nah, sekarang nih yang paling dianggap paling menakutkan ya, Korps Garda Revolusi Iran, juga berdiri sejak tahun 1979 karena Ayatollah Khomeini pada saat itu nggak percaya sama Artes karena khawatir mereka masih setia kepada Syah yang digulingkan. Mereka, si Garda Revolusi Iran ini bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi dan ada untuk menjaga Republik Islam ya. Jadi makin besar kekuasaannya. Tidak hanya soal militer, tapi juga soal bisnis juga, masuk ke berbagai macam bisnis. Dan Mojtaba itu selain dekat dan sangat dekat dengan berpengaruh di Garda Revolusi, dia juga membangun bisnis juga ya. Sounds familiar ya. Dia juga mengendalikan milisi namanya Basij ya. Ini adalah milisi yang bertanggung jawab atas penindakan keras terhadap gerakan protes. Dan juga pasukan Quds, sayap internasional Garda Revolusi yang mengembangkan jaringan proksi di seluruh Timur Tengah, termasuk Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Nah, jadi lihat kan layer-layernya di pusat itu seperti itu. Kemudian ini juga ada yang kayak di level provinsi, kemudian kayak ada di sini ada level yang kota, kabupatennya. Jadi semuanya itu sampai dibilang bahwa sebetulnya Ayatollah Khomeini ini kan udah 86 tahun ya. Dia tuh udah mempersiapkan 4 layer untuk menggantikan dia ya, sebagai orang yang udah tua dan dia tahu bahwa setiap saat sebetulnya hidupnya tuh diincar oleh Amerika dan Israel. Maka setiap kali dia siap sebetulnya untuk ini gugur ya, dan yang disebut di sana kalau untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan negara dan juga agama disebutnya sebagai mati syahid. Ya. Jadi makanya ya udah sampai sekarang masih bertahan gitu. Jadi proses pengangkatannya sudah jelas, Mbak ya? Sudah jelas. Ada beberapa calon sebetulnya, tapi banyak yang mengatakan bahwa karena bapaknya itu mati syahid, jadi Mojtaba jadinya menjadi semacam calon yang diterima oleh semua pihak ya, oleh semua pihak, semacam penghargaan atas pengorbanan yang dilakukan oleh
bapaknya, apalagi ibunya, istrinya, anaknya juga ikut tewas, meninggal dunia dalam serangan di Sabtu pagi itu. Kalau peta kekuatannya Mbak berarti Mbak? Enggak, ini kan tadi saya udah bilang peta kekuatannya di situ ya. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga, tetapi semuanya mereka, terutama yang majelis pakar, yang 88 orang itu memutuskan untuk dia. Dan dia, Mojtaba ini, dikenal sangat dekat dengan Garda Revolusi Iran. Nah, Mbak Oni, kan tadi Mbak Oni juga menyebutkan kalau Iran siap untuk 6 bulan ke depan, apapun yang terjadi dengan Amerika dan juga Israel. Namun ini kan nantinya dampak ekonomi akan terlihat nih Mbak, termasuk salah satunya penutupan Selat Hormuz. Ini udah terasa Mbak. Nah, kalau dari persisnya hasil pantauan dari IDN Times sendiri seperti apa? Ya, jadi barusan saya cek, harga minyak dunia Brent itu udah tembus ke 111 dolar per barel ya. Jadi ketika 10 hari yang lalu itu sekitar 80-an. Jadi cepat sekali, dan memang ini karena antara lain ya, terutama disebabkan penutupan Selat Hormuz ya. Jadi Selat Hormuz ini benar-benar dalam kekuasaan selama ini secara geografi memang dalam kekuasaan Iran. Dan itu memberikan semacam kekuatan ya secara militer ya. Jadi kenapa Selat Hormuz ini penting bagi dunia ya? Jadi ini disebut-sebut dari data yang dikumpulkan oleh IDN Times ya, adalah satu dari tempat ya, selat yang sangat-sangat kritikal bagi lalu lintas ekonomi global ya. Dia menghandle ya transit volume minyak yang terbesar di dunia ya, sendiri saja, atau 20-30 dari global oil dan gas supply itu melewati Selat Hormuz ini ya. Kemudian total energi dan non-energi, perdagangan energi dan non-energi yang melewati koridor ini nilainya ditaksir sekitar 1 sampai 1,5 triliun US dollar setiap tahunnya ya. Sehingga apapun ya, gangguan apapun itu langsung menciptakan gangguan atau shock yang luar biasa kepada energi, dan ujungnya itu adalah kepada inflasi dan global supply chain disruption ya. Nah, ini letaknya tuh antara Iran dan Oman dan juga United Arab Emirates ya, UAE ya. Dan itu menghubungkan antara Teluk Persia ke Laut Arab dan Laut India. Sebetulnya itu jaraknya itu lumayan sempit untuk ukuran di laut ya. Maksudnya 33 km itu lumayan sempit ya, karena itu apa namanya siapapun yang menguasai itu bisa banget mengontrol, karena ya sempit ya. Ngejaganya tuh sebenarnya nggak terlalu susah kalau buat Iran ya. Jadi itu ya, dan jadi karena sempit, maka kalau misalnya terjadi konflik seperti ini, itu sangat-sangat rawan bagi kapal untuk nekat melewati itu. Dan memang sudah ada yang Iran sudah mengingatkan ya sejak hari kedua, dan kemudian sudah ada yang kena juga ya. Nah, jadi dia Selat Hormuz ini memberikan leverage yang kuat terhadap presensi dari militer Iran ya. Nah, coba ini data-datanya ya. Jadi ini adalah semacam lifeline ya. Jadi jalur kehidupan dari yang distribusi dari minyak dan gas ya, LNG yang utama di dunia ya. Dan ini yang terkena itu adalah negara-negara yang eksporter energi seperti Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, UAE ya. Dan trade-nya yang di situ tadi saya katakan 1 sampai 1,5 triliun US dollar ya. Kemudian one of the most important LNG shipping. Jadi nggak cuma minyak, tapi LNG. Pak JK mengatakan, misalnya Qatar, kita itu mengimpor 70% LNG kita itu dari Qatar. Nah, ini pasti Qatar sudah mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia shutdown, menghentikan proses produksi LNG-nya gara-gara perang ini ya, gara-gara juga serangan dan juga gara-gara transportasinya terganggu.
maka kalau ini terus berlanjut, kita harus memikirkan tidak hanya kelangkaan kesulitan minyak, meskipun Pak Bahlil Menteri SDM mengatakan bahwa kita akan mengekspor dari Amerika, tetapi yang harus dipikirkan itu adalah pasokan untuk gas. Bayangin tuh, semua kita itu memasaknya pakai gas. Nggak cuma di rumah tangga, pedagang-pedagang kaki lima ya, semua sektor-sektor informal itu pakai gas melon itu kan. Nah, kalau ternyata misalnya gasnya mengalami kelangkaan gimana? Nah, itu yang pasti bisa menimbulkan tidak cuma problem ekonomi, tetapi juga bisa memicu keresahan yang bisa mengarah kepada situasi keresahan sosial ya. Ini yang harus diantisipasi. Makanya Pak JK itu sebetulnya malam itu ketika pertemuan dengan Presiden sangat berharap bahwa soal dampak ekonomi itu mendapatkan porsi pembicaraan yang lumayan serius ya. Tapi ternyata menurut Pak JK enggak gitu. Yang Iran juga cuma disinggung sedikit, dan itu pun karena mantan Menteri Luar Negeri Pak Alwi Shihab itu meminta supaya Indonesia menyampaikan simpati ya kepada Iran, karena bagaimanapun kan Iran ini adalah negara sahabat, tidak pernah ada masalah antara Indonesia dengan Iran selama ini, dan sebetulnya Iran nggak pernah menjadi masalah juga, nggak pernah menjadi imminent threat juga, termasuk buat Amerika, karena nggak terbukti juga dia sedang serius membangun instalasi nuklir. Makanya mungkin dari yang diingatkan oleh Pak Alwi, kemudian meskipun sudah terlambat beberapa hari kemudian Menteri Luar Negeri memanggil Dubes Iran di Indonesia, kemudian menyerahkan surat dari Presiden, pesan duka cita untuk disampaikan kepada Presiden Iran. Pesan duka cita dari Presiden Prabowo Subianto atas meninggalnya Supreme Leader ya, Ayatollah Khamenei. Sudah terlambat ya, tapi better late than never, dan itu nampaknya dipicu oleh friendly reminder ya, diingatkan oleh Pak Alwi Shihab pada pertemuan itu ya. Nah, kemudian juga dari segi tujuannya itu 84% dari minyak mentah itu ekspor ke Asia. Jadi makanya Indonesia akan juga termasuk yang terpengaruh, tapi yang paling terpengaruh itu adalah Jepang ya, Korea itu paling terpengaruh ya. Kemudian Cina ya, India ya, itu akan sangat terpengaruh ya. Tidak hanya itu, kebutuhan untuk kalau gas ini kebutuhan untuk pupuk apa segala macam itu juga sangat terpengaruh ya. Kemudian juga import makanan untuk yang dilakukan oleh negara-negara di Teluk itu sangat terpengaruh dengan penutupan Selat Hormuz, yang menyebabkan pasti kalau makin langka, makin sulit, maka harga pakan akan naik, sehingga bisa terjadi kegoncangan juga di negara-negara Teluk tersebut ya. Yang diimport oleh negara Teluk itu dan harus melalui Selat Hormuz itu misalnya gandum, kemudian beras ya, gula, kemudian susu dan juga daging. Jadi negara yang sangat tergantung pada import makanan yang melalui Selat Hormuz ini adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Jadi memang luar biasa ini dampaknya. Dan kalau ini berkepanjangan dan Iran menggunakan dan pastinya dia akan menggunakan penutupan Selat Hormuz itu untuk meningkatkan posisi tawar dia terhadap pertama terhadap negara-negara Teluk ya, yang dia anggap sebagai antek-anteknya Amerika dan Israel ya, maka situasi ekonomi nggak cuma minyak, nggak cuma LNG, tapi juga pakan ya, kemudian pupuk, bahan untuk pupuk, yang pastinya itu akan mempengaruhi produksi pangan di negara-negara, termasuk di Indonesia, itu akan dampaknya itu luar biasa ya. Per hari ini ya situasinya, Iran pada saat sudah memberikan peringatan ya. Kemudian major tanker operator menghentikan shipment. Tidak hanya itu, karena asuransi juga nggak ada yang mau menanggung perjalanan kapal-kapal ini. Jadi sebenarnya yang membuat berhenti
Banyak Maersk apa namanya perusahaan perkapalan salah satu terbesar di dunia menghentikan semua pelayarannya juga karena asuransi tidak mau, meskipun Presiden Trump mengatakan siap untuk mengalokasikan dana supaya dan memerintahkan asuransi ya, tapi kan mereka nggak bisa bergantung pada omongan satu orang. Ini jadi jatuhnya kalkulasi bisnis, force major. Asuransi nggak ada yang mau ya. Jadi itu juga membuat terhenti ya. Ada 150 oil LNG tankers sekarang stuck aja di area itu ya. At least 5 tanker rusak ya. Kemudian premium untuk asuransi tadi untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir itu menjadi sangat tinggi. Jadi Gilang dan teman-teman semua, ini karena tindakan unilateral ya, karena tindakan ugal-ugalan dari Amerika dan Israel menyebabkan yang ingin wipe out ya, ingin benar-benar menghabisi Iran, tapi yang merasakan dampaknya adalah sedunia. Seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Ya. Jadi inilah yang terjadi dari sebuah tindakan yang ugal-ugalan, yang tidak berperi kemanusiaan. Ya. Terakhir sekarang yang sedang terjadi saling serang ke ini apa namanya pabrik tempat pemurnian air laut. Ya. Yang pertama kali menyerang juga yang diserang juga Iran. Jadi tempat pemurnian air lautnya Iran yang berfungsi untuk 30-an desa-desa itu diserang. Iran membalas ya. Karena apa? Karena negara-negara di kawasan Teluk itu ketergantungannya terhadap air bersih hasil desalination ya. Jadi dari kan dia laut ya. Apa namanya di gurun ya, kemudian harus diolah menjadi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat-sangat tinggi. Dan ini yang sekarang sedang menjadi sasaran serangan balasan dari Iran. Jadi ya kita sebenarnya berharap bahwa perang ini segera selesai, tetapi nampaknya Amerika dan Israel dengan kesombongannya itu terus-menerus mengatakan bahwa mereka akan menghabisi Iran. Dan Iran dengan pemimpin yang baru yang lebih garis keras ini mengatakan siap untuk melawan. Itu situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan terdampak juga Indonesia ya akhirnya. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk POV Times kali ini. Dan Sobat Milenial dan Gen Z, baca informasi selengkapnya bisa di IDN Times ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat selalu.